Saya Kevin Lukas Marcelino dari kelas 9F nomor absen 19. Saya Mikael Gading dari kelas 9F nomor absen 20. Saya Mikaela Tiara Aninditya, kelas 9F nomor absen 21. Saya Nanda Dwi Sartika dari kelas 9F absen 22. Sebagai bagian dari negara penuh keberagaman seperti Indonesia ini, tentunya kita harus senantiasa menjaga, mencintai, dan peduli terhadap kekayaan budaya Indonesia. Jadi, sebagai bentuk kecintaan kami sebagai rakyat Indonesia, kami dari kelompok 1 telah membuat podcast untuk kalian semua mengenai sikap cinta tanah air atau bela negara dalam konteks NKRI. Selain itu, kami juga membahas tentang keberagaman budaya serta menceritakan tentang alat musik, ensemble, dan keunikannya. Simak video ini baik-baik ya. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang yang berbeda-beda. Sedangkan keragaman budaya berarti berbagai budaya yang berbeda-beda menyatu dan berbaur di suatu ruang lingkup, seperti contohnya Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang membuat adanya berbagai perbedaan budaya dari berbagai macam wilayah menjadi sebuah keragaman yang utuh dan satu. Keragaman budaya tersebut meliputi suku bangsa, kesenian daerah, bahasa, pakaian adat, tarian adat, rumah adat, dan banyak lagi. Indonesia memiliki kurang lebih 1.340 suku bangsa, jadi tidak heran jika keberagaman yang terkandung begitu banyak. Faktor yang mempengaruhi adanya keberagaman di Indonesia antara lain faktor geografis. Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat besar. Maka dari itu, Indonesia mengandung banyak sekali pulau yang di dalamnya menyebabkan munculnya suku-suku bangsa dan kemudian membentuk sebuah budaya baru. Faktor lain seperti kondisi iklim dan keturunan yang menyebabkan ras juga memicu adanya keragaman budaya. Keragaman budaya dapat menimbulkan dampak positif dan negatif sesuai dengan cara kita menyikapinya. Dampak positifnya, keragaman budaya menjadi salah satu ciri khas atau keunikan dari negara Indonesia maupun wilayah-wilayah Indonesia tertentu. Menjadi warisan budaya dunia, memperkaya kebudayaan nasional, menjadi aset wisata, menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, dan melatih jiwa toleransi. Dampak negatif juga dapat tercipta antara lain memunculkan konflik, menciptakan persaingan, tidak mau diatur, dan saling merendahkan. Dari banyak keragaman, kita ambil salah satu contoh yaitu keragaman alat musik di Indonesia. Alat musik di Indonesia sangatlah banyak dan beragam. Maka dari itu, kita bahas 3 contoh alat musik ensemble dari Indonesia. Yang pertama, angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat, dan alat musik ini dimainkan dengan cara digoyangkan. Angklung termasuk dalam jenis alat musik ensemble. Kemudian ada gamelan yang berasal dari Jawa Tengah. Gamelan terdiri dari berbagai macam alat musik lain di dalamnya seperti gendang, gong, suling, bonang, dan masih banyak lagi. Gamelan termasuk dalam jenis alat musik ensemble, yang mana dimainkan secara bersama-sama dengan alat musik lain untuk menciptakan alunan suara yang merdu. Lalu ada kolintang yang berasal dari daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Kata kolintang berasal dari bunyi tong untuk nada rendah, ting untuk nada tinggi, dan tang untuk nada tengah. Kolintang terdiri dari barisan gong kecil yang diletakkan mendatar dan termasuk ke dalam alat musik ensemble. Masih banyak lagi alat musik unik dari berbagai wilayah di Indonesia yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Jadi, mari kita menjaga dan melestarikan alat-alat musik khas Indonesia ini. Cinta tanah air adalah perasaan bangga dan ikut memiliki sebuah wilayah tertentu. Perasaan ini diwujudkan dalam sikap rela berkorban untuk melindungi wilayahnya dari berbagai gangguan dan ancaman. Contoh sikap cinta tanah air dan bangsa Indonesia dapat ditemukan dan dilakukan sehari-hari di lingkungan keluarga,
sekolah, dan masyarakat. Cinta tanah air merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Cinta tanah air tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya, dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungannya agar tidak punah dan hilang. Contoh konkret sikap cinta tanah air dapat kita wujudkan dengan bangga sebagai bangsa Indonesia, memakai produk dalam negeri, menggunakan hak pilih dalam pemilu, menjaga fasilitas umum, ikut melestarikan budaya dengan belajar budaya Indonesia, dan menjaga nama baik negara. Keberagaman budaya dan perbedaan budaya adalah suatu kekayaan yang perlu kita kembangkan dan jaga keberadaannya. Keberagaman budaya dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif tergantung kita yang menyikapinya. Maka dari itu kita perlu menciptakan dampak yang positif untuk negara. Mari kita cintai, lestarikan, dan jaga tanah air ini. Sekian dari kelompok kami harap kalian bisa mengambil sisi positif dari video ini dan melakukannya. Terima kasih. Hehehe